Halo, kami dari kelompok 3 Program Studi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Akmal Chandra Kusuma, Ilmi Hakim, Kartika Sari, Larasati Hairunisa, Eza Silma, dan Wafa Aini. Video ini merupakan bentuk dari tugas mata kuliah pengantar psikologi kepribadian. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori psikososial dari Erik Erikson. Selamat menonton. Mechanisms, intimacy versus Ego kreatif. Ego kreatif adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru pada setiap tahap kehidupan. Ego yang sempurna memiliki 3 dimensi, yaitu faktualisasi, universalitas, dan aktualitas. Yang pertama ada faktualisasi. Faktualisasi adalah kumpulan sumber data dan fakta serta metode yang dapat dicocokkan atau diverifikasi dengan metode yang sedang digunakan pada suatu peristiwa. Dalam hal ini, ego berisikan kumpulan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang dikemas dalam bentuk data dan fakta. Selanjutnya, universalitas. Universalitas ini berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan atau sense of reality, yang menggabungkan hal praktis dan konkret dengan pandangan mengenai seluruh semesta. Aktualitas adalah metode baru yang digunakan oleh individu untuk berhubungan dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, ego merupakan realitas masa kini yang berusaha mengembangkan cara baru untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi, menjadi lebih efektif, progresif, dan prospektif. Erikson berpendapat bahwa sebagian ego yang ada pada individu bersifat tak sadar, mengorganisir pengalaman yang terjadi pada masa lalu dan pengalaman yang akan terjadi pada masa mendatang. Dalam hal ini, Erikson menemukan 3 aspek yang saling berhubungan, yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity, yang umumnya akan mengalami perkembangan pesat pada masa dewasa meskipun ketiga aspek tersebut terjadi pada setiap fase kehidupan. Body ego merupakan suatu pengalaman individu terkait dengan tubuh atau fisiknya sendiri. Individu cenderung akan melihat fisiknya berbeda dengan fisik tubuh orang lain. Lalu, aspek yang kedua adalah ego ideal. Ego ideal merupakan suatu gambaran terkait dengan konsep diri yang sempurna. Dalam aspek ini, individu cenderung akan berimajinasi untuk memiliki konsep ego yang lebih ideal dibandingkan dengan orang lain. Ego identity merupakan gambaran yang dimiliki individu terkait dengan diri yang melakukan peran sosial pada lingkungan tertentu. Selanjutnya, ada tahap perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahap. Trust versus mistrust, atau kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tahapan ini berlangsung pada masa oral, yaitu pada saat kelahiran hingga usia 18 bulan. Pada tahap ini, bayi sangat tergantung pada ibunya untuk kelangsungan hidup, keamanan, dan afeksi. Hubungan dengan ibunya ini akan menentukan perilaku percaya atau tidak percaya pada bayi. Apabila ibu atau pengasuh memberikan perhatian positif dan kasih sayang kepada anak, maka anak akan membentuk kepercayaan. Jika tahapan ini dilalui dengan baik oleh bayi, maka bayi akan mempercayai lingkungannya dan melihat bahwa kehidupan pada dasarnya baik. Sebaliknya, jika bayi tidak diberikan perhatian atau tidak dipenuhi keperluannya, maka bayi akan menumbuhkan ketidakpercayaan, sehingga di masa yang akan datang, bayi akan merasa tidak percaya terhadap lingkungannya. Selanjutnya, tahap 2, autonomi versus malu atau ragu. Tahap ini merupakan tahap peringkat awal kanak-kanak yang dimulai dari umur 18 bulan hingga 3 tahun. Tahap ini pun biasa disebut dengan tahap pembentukan perasaan keyakinan pada anak. Pada tahap ini, anak mulai menilai dirinya sendiri dan orang lain. Jika anak memiliki rasa percaya pada kemampuan diri, akan membuat anak memiliki rasa kemauan dan bangga atas dirinya sendiri. Tetapi, jika sebaliknya, jika anak tidak percaya pada kemampuan diri, bahkan anak kehilangan rasa kontrol diri, akan membuat anak merasa malu dan ragu atas kemampuan dirinya sendiri. Selanjutnya, inisiatif versus rasa bersalah, dimulai pada usia 3-5 tahun. Tahap ini mirip seperti tahap perkembangan psikoseksual Freud pada tahap Palik.
Pada tahap ini, daerah kenikmatan berada pada alat kelamin, yaitu penis pada laki-laki dan vagina pada perempuan, sehingga anak-anak sudah bisa mengidentifikasi alat kelaminnya. Perkembangan penting pada fase ini adalah identifikasi dengan orang tua, mengembangkan gerakan tubuh, keterampilan berbahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemampuan menentukan tujuan. Anak-anak yang sudah sekolah dan berada pada tahap ini mulai menunjukkan kontrolnya tentang dunia melalui permainan dan interaksi sosial bersama teman-temannya. Mereka menunjukkan minat karena dunia sosial ternyata lebih luas, maka perilaku mereka akan lebih aktif dan memiliki tujuan. Pada tahap ini, anak akan merasa mampu dan yakin untuk memimpin orang lain. Inisiatif digunakan anak untuk memilih dan mengejar berbagai tujuan, seperti kawin dengan ibu atau ayah, meninggalkan rumah, dan menekan atau menunda suatu tujuan. Tujuan yang harus dihambat akan menimbulkan perasaan berdosa. Pada tahap ini juga, anak belajar mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Mereka yang gagal mencapai tahap ini akan merasa bersalah, ragu akan kemampuannya sendiri, dan kurang inisiatif. Perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul apabila orang tua tidak memberi kepercayaan terhadap anak-anak, sehingga membuat mereka merasa cemas. Rasa bersalah atau minder akan diekspresikan anak dengan menjauhi teman-temannya atau bahkan menangis. Lalu pada tahap keempat ada tekun versus rasa bersalah. Ciri-ciri tahap ini yang pertama itu tahap ini terjadi pada usia 5-12 tahun. Tahap ini selaras dengan teori psikoseksual Freud, yaitu tahap laten. 3 struktur terbesar personality tahap ini, yaitu id, ego, dan superego itu menjadi lebih solid. Pada tahap ini, suatu individu itu memperoleh galakan dari orang tua yang memotivasikan mereka untuk terlibat dengan pengalaman-pengalaman baru. Nah, pada saat ini anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas, khususnya tugas-tugas akademik. Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperolehnya. Keterampilan ego yang diperoleh dari tahap ini adalah kompetensi. Di sisi lain, anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebayanya, ia akan merasa inferior. Tahap selanjutnya ada identity versus identity confusion. Erikson memandang adolescent sebagai tahap laten sosial di mana pada fase ini individu sibuk dengan dirinya sendiri dilatar belakangi oleh pubertas genital yang memberi berbagai peluang. Selanjutnya ada krisis psikososial. Nah, identitas dan kekacauan identitas. Pencarian identitas ego mencapai puncaknya pada fase adolescent, ketika remaja berjuang untuk menemukan siapa dirinya. Menurut Erikson, identitas muncul dari 2 sumber. Yang pertama, penegasan atau penghapusan identifikasi pada masa kanak-kanak. Yang kedua, sejarah yang berkaitan dengan kesediaan menerima standar tertentu. Lalu, identitas ini bisa positif, juga bisa negatif. Identitas positif adalah keputusan mengenai akan menjadi apa mereka dan apa yang mereka yakini. Sedangkan identitas negatif adalah sebaliknya, yaitu apa yang mereka tidak ingin menjadi seperti itu dan apa yang mereka tolak untuk mempercayainya. Lalu yang terakhir, kekacauan identitas. Nah, kekacauan identitas adalah sindrom masalah-masalah yang meliputi terbaginya gambaran diri, ketidakmampuan membina persahabatan yang akrab, kurangnya memahami pentingnya waktu, tidak bisa berkonsentrasi pada tugas yang memerlukan kefokusan, menolak standar keluarga atau masyarakat. Seperti itu. Lalu pada tahap ke-6 ada kemesraan versus keterasingan. Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah cinta. Ciri-ciri pada tahap ini adalah yang pertama, tahap ini terjadi pada usia 20-30 tahun. Yang kedua, mempunyai hasrat dan ingin mencari pasangan hidup. Yang ketiga, jika mereka gagal, mereka ini akan merasa kesunyian dan merasa terpinggir, lalu memilih menyendiri. Lalu tahap 7, generativity versus stagnansi. Generativitasi merupakan perluasan cinta ke masa depan. Sifat ini memiliki kepekaan terhadap generasi yang akan datang, yaitu visioner. Generativitasi dapat dicerminkan sebagai sikap mempedulikan orang lain. Individu yang tidak berjaya melalui generativitasi ini akan mengalami stagnansi dan tidak peduli kepada sesiapapun.
Jika individu tersebut sudah berjaya di dalam kehidupannya dan telah mengembangkan dan mengekalkan identiti positif serta menjalin hidup yang bahagia, mereka akan berusaha untuk mengembangkan situasi itu kepada generasi yang seterusnya pada masa yang akan datang. Lalu tahap yang terakhir, integritas versus keputusasaan. Orang yang mencapai tahap ini telah melewati 7 tahap sebelumnya dan memiliki tugas integritas serta upaya dalam menghilangkan keputusasaan dan penyesalan. Tahap ini akan merefleksikan kehidupan yang telah dilalui dan berupaya untuk mencari penyelesaian terhadapnya. Orang pada tahap ini akan merasa bahwa dirinya terasingkan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut Erikson, orang yang telah menyelesaikan tujuan dan impiannya tidak akan merasakan keputusasaan ataupun penyesalan pada tahap ini. Sebaliknya, orang yang tidak pernah berjaya akan kecewa dan terlarut dalam keputusasaan dalam tahap ini. Contoh setiap tahap psikososial. Contoh yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap awal sang bayi, yaitu masa oral. Kusmen kecil sangat bergantung kepada ibunya demi kelangsungan hidupnya. Tak banyak hal yang bisa dilakukan olehnya. Suatu hari, Kusmen kecil sedang bergerak ke sana kemari. Bila ia menemukan sesuatu, ia akan mengira bahwa itu adalah makanan dan akan memasukkannya ke dalam mulut. Namun, dengan perlindungan dan pengawasan orang tuanya, hal bahaya tidak akan terjadi pada tahap ini. Di sisi lain, Kusmen kecil akan mengenali dan percaya terhadap seseorang yang paling sering berinteraksi dengannya. Itu adalah ibunda dan ayahandanya. Dan sedikit sulit untuk merasakan nyaman bila bertemu orang baru. Kusmen kecil dapat sering berinteraksi dengan orang tuanya karena orang tuanya memberikan kenyamanan padanya. Jika tidak mendapatkan kepercayaan itu, maka kedepannya akan sulit untuk berinteraksi secara sosial. Lalu, contoh yang kedua, autonomi versus malu atau ragu. Kusmen kecil sudah memasuki tahap oral katanya. Kusmen kecil selalu penasaran dan menggunakan anggota tubuhnya sebagai senjata terhadap dunia kecilnya dengan sangat aktif. Karena ibunda dan ayahanda tidak membatasinya, dengan kebiasaannya ia mampu mengembangkan kemampuan motorik seperti membersihkan tubuh dan berlari kecil. Selain itu, terdapat kemampuan lisan berpikir yang berkembang dengan baik secara alamiah. Dengan ini, kepercayaan dirinya mulai tumbuh membesar. Kemudian contoh yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Kusmen sudah memasuki tahap balita, memasuki tahap palik sepertinya. Kusmen kecil mulai penasaran dengan alat kelaminnya, tetapi ke arah yang baik. Selain itu, Kusmen kecil mulai inisiatif dan menunjukkan kesukaannya, yaitu bola. Ia mulai menendang-nendang bola mungil itu dan melemparnya. Lalu mulai bermain dengan teman sebayanya dengan dirinya yang mendominasi. Sekali lagi, ini berhasil karena orang tuanya yang tidak membatasinya. Hal sebaliknya bisa kalian bayangkan. Selanjutnya, contoh yang keempat, tekun versus rasa bersalah. Sepertinya Kusmen sudah memasuki tahap laten. Orang tuanya memberikan banyak pilihan padanya. Kusmen sudah sedikit tumbuh. Ia mulai mengenal apa yang baik dan buruk untuknya dan sekitarnya. Juga mengenal apa itu pujian dan harga diri. Kusmen sudah aktif secara sosial, mulai dari lingkungan rumah dan sekolah. Kusmen menunjukkan kapabilitasnya. Namun, suatu hari Kusmen berkelahi dengan temannya di sekolah dan dimarahi. Ia pun merasa bersalah. Jika ini berlanjut, akan buruk, menghantarkannya kepada trauma. Syukurlah, orang tuanya mampu membantunya melewati kondisi ini. Semasa ini, banyak hal yang terjadi padanya. Kebanyakan darinya adalah hal baik. Selanjutnya, contoh yang kelima. Identity versus kekeliruan identity. Kemudian, Kusmen sudah remaja, memasuki tahap pelatihan sosial dan dilatar belakangi oleh pubertas genital. Dengan banyaknya pengalaman yang terjadi pada tahap sebelumnya, membuat dirinya bertemu berbagai variasi dalam kehidupan. Pilihan, keinginan, kesenangan, impian, hasrat secara seksual, keputusan, keberhasilan, dan kegagalan. Semuanya berenang di kepala. Impian yang dia pilih adalah menjadi pebasket terhebat.
Dia sangat ingin karena itu adalah hal yang membuatnya senang dan sangat diimpikannya. Guzman menemukan identitasnya. Dalam proses latihan, ia seringkali gagal, tetapi itu tak membuatnya kalah. Ia terus maju melapangkan dada dengan pandangan lurus ke depan. Dirinya percaya. Di samping itu, ia pun merasakan romansa remaja. Dalam hal ini, keluarga dan teman-temannya mendukung penuh. Itu adalah dorongan yang luar biasa. Ini akan berbeda jika tidak demikian. Selanjutnya, contoh yang keenam, kemesraan versus keterasingan. Guzman sudah memasuki tahap awal kedewasaan. Guzman muda mencari apa itu arti kehidupan dan mendapatkan hal-hal seperti keakraban, kejujuran, dan cinta dalam mencapai tujuannya. Setelah merasa matang, ia menikah dengan salah satu temannya setelah menjadi pebasket di salah satu tim terkenal. Lalu, Guzman memiliki 3 anak dari istrinya. Selain itu, ia pun mendapatkan partner kerja dan sahabat yang sangat baik kepadanya. Guzman muda pun dijuluki komandan karena keaktifannya di semua lingkungan. Guzman tidak menyia-nyiakan keistimewaan yang dimilikinya. Selanjutnya, contoh yang ke-7, generativity versus stagnansi. Guzman sudah dewasa dan berhasil menjadi pebasket di tim yang tidak sembarangan. Namun, sedikit membuatnya kecewa dengan seluruh kerja kerasnya, karena ia hanya duduk di kursi cadangan. Tapi, ia berhasil menghadapi itu. Ia berpikir lebih baik aku memberikan ilmunya kepada generasi muda. Ia memang kalah, tetapi ia berpikir ilmu yang didapatkannya tidak hanya untuk menjadi pebasket terhebat, tetapi bermanfaat untuk orang lain. Ia menjadi pelatih basket di salah satu SMA populer. Dengan orang tua, partner, sahabatnya, terutama istrinya, sangat mendukung dan membantunya melewati krisis psikososial pada tahap ini. Kemudian yang terakhir, integrity versus keputusasaan. Guzman sudah menjadi kakek-kakek dan memiliki banyak cucu dan hidup bahagia bersama istrinya. Hanya berdua. Guzman berkaca pada setiap masa lalu yang pernah ia lewati. Meskipun tujuan utamanya menjadi pebasket terhebat tidak tercapai, ia mengatasi itu dengan mensyukuri apa yang ada dan mampu mengendalikan penyesalannya. Guzman adalah satu dari banyak orang yang berhasil mengatasi krisis psikososial pada tahap terakhir ini. Aspek sosio-kultural tentang perkembangan. Yang pertama ada ritualisasi, yaitu kesepakatan saling berhubungan antara 2 orang atau lebih yang terus-menerus berlangsung dan memiliki nilai yang adaptif. Ritualisasi membuat individu dapat bertingkah laku secara efektif dan tidak canggung di masyarakat. Dalam ritualisasi, manusia diajarkan terhadap cara memuaskan keinginan dengan cara yang dapat diterima budaya. Lalu ritual, atau bentuk penerapan nilai-nilai yang sudah ditanamkan pada individu. Selanjutnya ada ritualisme, yaitu merupakan bentuk penyimpangan dari ritualisasi. Perhatian seseorang dalam ritualisme terfokus pada dirinya sendiri. Orang menjadi lebih peduli dengan performasi dirinya daripada mempedulikan hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya, ritualisasi dalam perkembangan manusia. Yang pertama ada pada masa bayi, yaitu terjadinya dalam interaksi anak dengan ibunya. Lalu masa kanak-kanak, interaksinya dengan anak lain dan lingkungannya, di mana seorang anak sudah dapat menilai baik dan buruk pada dirinya atau orang lain. Selanjutnya ada pada masa bermain, ketika seseorang anak mencoba memainkan peran karakter fiktif. Selanjutnya pada masa sekolah, anak mulai belajar untuk mempelajari materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Selanjutnya pada masa remaja, seseorang dapat membentuk konsep atau ide yang jelas pada individu. Pada masa dewasa muda, individu akan membangun relasi dengan orang lain. Selanjutnya pada masa dewasa, individu bersifat produktif dan dapat memberi manfaat pada orang lain. Yang terakhir, pada masa lanjut usia, individu akan menegaskan makna mengenai siklus kehidupannya dan mewujudkan kebijaksanaan.